semuanya, kenalin nama aku Yolanda Purba. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan atau membuat suatu video yang dimana saya akan menjelaskan atau sedikit bercerita tentang film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita dengan mengaitkannya pada artikel Bennett Anderson yang berjudul The Problem of Rights. Nah, analisis ini akan menggunakan perspektif sejarah sosial untuk melihat bagaimana relasi kekuasaan, ketimpangan sosial, dan pengalaman masyarakat biasa menjadi bagian penting dalam memahami kolonialisme di Indonesia. Baik pada masa lalu maupun masa sekarang itu, film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita itu mengangkat bagaimana kehidupan masyarakat Papua dan memperlihatkan bagaimana sih kolonialisme tidak selalu hadir dalam bentuk penjajahan langsung seperti yang terlihat pada masa Belanda atau Jepang. Nah, video ini menunjukkan bahwasannya kolonialisme juga dapat hadir dalam bentuk penguasaan sumber daya alam, dominasi ekonomi, serta kebijakan pembangunan yang tidak sepenuhnya berpihak kepada masyarakat lokal. Selanjutnya itu dalam film tersebut masyarakat adat itu seringkali menjadi pihak yang harus menanggung dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan modal yang lebih besar terhadap lingkungan mereka tersebut. Jika kita lihat dari perspektif sejarah sosial, itu fokus utamanya yaitu tentang pembahasan bukanlah pada tokoh-tokoh besar atau kebijakan pemerintah semata, nah melainkan itu pada kehidupan masyarakat yang lebih atau yang mengalami langsung dampak dari suatu kebijakan atau sistem sosial. Nah, selanjutnya itu sejarah sosial yang sudah berusaha memahami masyarakat kecil itu menjalani kehidupannya, menghadapi ketidakadilan, serta beradaptasi terhadap perubahan sosial yang dimana itu terjadi. Nah, oleh karena itu, film ini sangat relevan untuk dianalisis menggunakan pendekatan sejarah sosial. Kenapa? Karena bisa memberikan perhatian besar terhadap pengalaman masyarakat Papua sebagai kelompok yang terdampak langsung oleh berbagai proses pembangunan dan eksploitasi sumber daya. Nah, selanjutnya saya akan menghubungkan film ini dengan artikel Bennett Anderson yang berjudul The Problem of Rights. Nah, dalam artikel tersebut bahwa Anderson itu menjelaskan kondisi masyarakat Jawa pada masa pendudukan Jepang, yang dimana khususnya itu terkait kebijakan penyerahan wajib kepada pemerintahan. Nah, Jepang itu menerapkan sistem yang mewajibkan petani itu menjual sebagian besar hasil panennya kepada pemerintahan dengan harga yang ditentukan. Nah, kebijakan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan perang dan kepentingan dalam praktiknya. Nah, kebijakan tersebut itu justru membebani para petani karena mereka itu kehilangan sebagian besar hasil panen yang seharusnya digunakan untuk memenuhi
kebutuhan hidup mereka sendiri. Dalam artikel tersebut, Anderson juga menjelaskan bahwasanya berbagai persoalan muncul akibat kebijakan tersebut. Banyak sekali petani itu mengalami kesulitan ekonomi, kekurangan pangan, hingga penurunan kualitas hidup. Nah, selain itu, terjadi juga berbagai bentuk penyimpangan seperti korupsi, manipulasi data, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang berada di tingkat birokrasi maupun distribusi. Nah, akibatnya itu, masyarakat di desa menjadi kelompok yang paling dirugikan dan sistem tersebut. Mereka bekerja keras menghasilkan padi, tetapi mereka tidak sepenuhnya menikmati hasil dari kerja mereka sendiri. Nah, menurut saya, terdapat persamaan yang sangat jelas antara kondisi yang dijelaskan Anderson dengan situasi yang ditampilkan dalam film dokumenter tentang pesta babi kolonialisme di zaman kita. Nah, dalam kedua kasus tersebut, kelompok masyarakat biasa berada pada posisi yang lemah dalam struktur kekuasaan. Pada masa pendudukan Jepang, itu petani itu harus menyerahkan hasil panen mereka kepada negara. Nah, sementara dalam film tersebut, itu masyarakat lokal harus menghadapi berbagai bentuk penguasaan terhadap sumber daya yang ada di wilayah mereka tersebut. Nah, dalam kedua situasi tersebut, pihak yang memiliki kekuasaan itu memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan masyarakat yang secara langsung menghasilkan atau memiliki sumber daya tersebut. Persamaan lainnya itu adalah adanya ketimpangan dalam proses. Nah, pengambilan keputusan dalam artikel Anderson itu kebijakan penyerahan padi dilihat oleh pemerintahan juga. Nah, mempertimbangkan secara penuh kondisi nyata yang dihadapi petani di Jepang. Begitu pula dalam film, masyarakat lokal itu seringkali tidak memiliki posisi yang kuat dalam menentukan arah pembangunan atau pemanfaatan sumber daya yang ada di tempat mereka. Akibatnya itu kepentingan masyarakat seringkali kalah oleh kepentingan ekonomi dan politik yang lebih besar. Nah, dari perspektif sejarah sosial, kondisi ini menunjukkan bahwasanya kolonialisme itu tidak hanya dipahami sebagai penjajahan oleh bangsa asing. Kolonialisme juga dapat dipahami sebagai suatu hubungan kekuasaan yang menyebabkan kelompok tertentu itu menguasai sumber daya dan menentukan kebijakan sementara. Sedangkan kelompok lainnya itu hanya menerima dampaknya. Oleh karena itu, film ini menggunakan istilah kolonialisme di zaman kita, yang dimana untuk menunjukkan bahwa pola-pola ketidakadilan yang pernah terjadi pada masa kolonial itu masih dapat ditemukan dalam berbagai bentuk pada masa sekarang. Nah, selain itu, baik film maupun artikel Anderson itu sama-sama memperlihatkan bahwa bagaimana rakyat kecil sering menjadi kelompok yang paling
rentan ketika terjadi perubahan sosial dan ekonomi. Mereka itu memiliki akses yang terbatas terhadap kekuasaan, sehingga mereka sulit untuk memperjuangkan kepentingan atau mereka sendiri. Mereka sulit memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Nah, dalam situasi seperti ini, suara masyarakat seringkali kurang terdengar dibandingkan suara pemerintah, birokrasi, atau kelompok ekonomi yang kuat. Nah, berdasarkan analisis tersebut, saya berpendapat bahwa film Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita dan artikel The Problem of Rights itu sama-sama menunjukkan adanya hubungan dan kekuasaan ekonomi dan ketidakadilan sosial. Nah, meskipun kedua ini karya tersebut membahas konteks waktu yang berbeda, keduanya ini memperlihatkan bahwa pola yang serupa, yaitu bagaimana masyarakat itu seringkali menjadi pihak yang harus menanggung konsekuensi dan kebijakan yang sistem yang tidak sepenuhnya mereka tentukan sendiri. Sebagai kesimpulannya, bahwa dapat disimpulkan bahwa perspektif sejarah sosial itu membantu kita memahami kolonialisme dari sudut pandang masyarakat yang mengalami dampaknya secara langsung. Nah, film Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita itu memperlihatkan bagaimana bentuk-bentuk kolonialisme modern masih dapat ditentukan dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Nah, sedangkan artikel Bennett Anderson menunjukkan bahwa persoalan serupa juga pernah pada masa pendudukan Jepang. Nah, melalui kebijakan pengelolaan padi, keduanya itu mengajarkan bahwa ketimpangan sosial dan eksploitasi terhadap kelompok masyarakat itu kelompok bawah merupakan persoalan yang perlu terus dikaji agar sejarah tidak hanya dipahami sebagai peristiwa masa lalu, tetapi juga sebagai alat untuk memahami berbagai masalah sosial yang masih terjadi hingga saat ini. Nah, sekian dari pembahasan video saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang memutar. Saya ucapkan terima kasih.